Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Terima kasih saya ucapkan untuk yang telah menonton, memberikan komentar, maupun telah ikut subscribe. Terima kasih, channel ini semakin berkembang berkat kalian. Yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe di akhir video. Bab 16. Boleh nggak teman-teman aku nginep di rumah? Nggak lama kok, sampai mereka sembuh aja. Bukannya menjawab Alika, malah balik melayangkan pertanyaan. Keluarga mereka nggak tahu soal kecelakaan ini, selidik Syafiq. Alika menggelengkan kepalanya. Mereka takut dimarahi karena datang ke sini nggak bilang-bilang. Astagfirullah, orang tua mereka pasti khawatir. Kalau mereka udah kasih tahu orang tuanya, baru Mas kasih izin buat mereka sementara di rumah, tutur Syafiq tegas. Alika juga tidak bisa memaksa, karena ia sadar itu bukan rumahnya. Ia juga tidak ingin disalahkan nantinya. Sebenarnya, semua ini salah mereka sendiri, pergi tanpa pamit kepada orang tua mereka. Bisa saja tinggal di penginapan, tapi dalam kondisi sakit seperti itu, siapa yang akan membantu merawatnya? Saat kembali ke rumah sakit, di hadapan Syafiq, mereka menghubungi orang tua masing-masing dan mengatakan jika mereka sedang liburan di Bogor. Tidak berani mengatakan jika mereka kecelakaan karena takut akan membuat orang tua mereka khawatir. Sebenarnya, Syafiq ingin protes karena mereka tidak mengatakannya sejujurnya, tapi ia merasa tidak berhak. Alika ikut pulang bersama Syafiq karena ingin mandi dan berganti pakaian sebelum nanti kembali ke rumah sakit. Alika juga sudah mengatakan pada Syafiq jika semalam Bi Lili tidak menemaninya karena menantunya berada di rumah sakit juga. "Kenapa belum berangkat?" tanya Alika yang baru saja keluar dari kamar mandi. Tidak seperti dulu yang hanya mengenakan handuk saat selesai mandi. Kini Alika selalu membawa baju ganti karena merasa risih pada Syafiq. "Mau antar dulu kamu ke rumah sakit," jawabnya. "Nggak usah, ini udah siang. Nanti Om telat ke kantor lagi. Aku bisa pakai ojek online kok," tolak Alika. Mas nggak suka ditolak. "Ayo, siap-siap. Mas tunggu di bawah ya," balasnya lalu keluar dari kamar. "Kayaknya nggak pernah deh dia biarin gue keluar sendiri. Kalau gini, rasanya kayak di penjara," gumam Alika sambil menyisir dan mengeringkan rambutnya. Meskipun tidak suka, tapi Alika harus membiasakan diri menutup auratnya. Di lemari bahkan sudah banyak gamis yang bisa dikenakan Alika saat keluar rumah. Baju pendek hanya dikenakan saat di rumah saja. Gamis berwarna hitam dengan kerudung coklat menjadi pilihannya. Ia hanya mengenakan sunscreen untuk wajahnya dan polesan lip balm di bibirnya yang berwarna merah muda itu. Tanpa merias diri pun, Alika memang cantik. Syafiq sendiri mematung menatap sang istri yang berjalan menuruni tangga. Pesona Alika memang sulit untuk ditolak. Perempuan itu kini sudah berdiri di hadapan Syafiq. "Iya, aku tahu aku cantik, tapi biasa aja kali," ucap Alika. Syafiq mendekatkan wajahnya, membuat Alika mundur. Tapi tangan laki-laki itu dengan cepat melingkarkan di punggung Alika dan mengikis jarak di antara mereka berdua. "Boleh cium nggak?" tanyanya. "Enggak, tapi Mas nggak suka ditolak," balas Syafiq dengan semakin mendekatkan wajahnya. Kering, dering ponsel itu menghentikan aksi Syafiq tanpa melepaskan tangannya dari Alika. Syafiq merogoh saku celananya untuk mengambil ponsel. "Ya, saya akan segera ke kantor. Tolong siapkan semuanya dengan baik untuk meeting kali ini." Alika seperti nyaman berada di posisi itu hingga tidak berniat untuk menjauh. Ia memperhatikan dari dekat wajah Syafiq yang tengah serius berbicara dengan seorang di ujung telepon. Pandangannya seolah terkunci
mengagumi ketampanan lelaki penyabar itu, tapi hanya dalam hati. Tanpa diduga dan gerakan yang begitu cepat, sebuah kecupan mendarat tepat di bibir Alika. Bukannya membuka mata lebar seperti biasanya, Alika malah terpejam. Hanya beberapa detik terlepas, kening mereka saling menempel, hingga bisa merasakan deru nafas masing-masing. Kecupan pertama yang dilakukan Alika bersama pasangan halalnya. "Ayo mas, harus segera sampai di kantor," ajak Syafiq. Alika tidak menjawab, ia merasa malu. Wajahnya memanas dan jantungnya terasa akan copot. Dengan lembut, Syafiq menggenggam tangan sang istri dan menuntunnya keluar dari rumah. Siapa yang tidak akan senang diperlakukan begitu romantis oleh pasangannya? Sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya, bahkan saat bertama dengan laki. Alika tidak pernah merasakan hal yang membuatnya melayang dengan jantung yang berdegup kencang. Jangan lupakan pipi yang merona karena perlakuan suaminya sendiri. "Mungkin nanti mas pulang agak telat, nggak apa-apa kan?" Syafiq berkata, lalu membukakan pintu mobil untuknya. Alika hanya menjawab dengan suara tenggorokan dan masuk ke dalam mobil. "Kenapa muka lo merah gitu? Abis berjemur di mana lo?" tanya Cynthia saat Alika datang. Alika memegang wajahnya sendiri. Bagaimana tidak merah? Sepanjang jalan Syafiq sama sekali tidak melepas genggaman tangannya. Dan Alika tidak bisa protes karena ia terlalu malu untuk bicara. "Merah dari mana sih?" "Enggak kok," sangkal Alika. "Li, kita tadi udah tanya ke dokter. Kita bisa pulang sekarang, tapi nanti harus check up rutin," ujar Nurma. "Beneran?" "Iya, mungkin laki aja yang masih di sini," sahut Cynthia. "Ogah lah, gue juga mau keluar dari sini. Tempatnya benar-benar gak nyaman. Bau obat lagi," seru laki. "Namanya juga rumah sakit, Ki. Kaki lo kan masih kayak gitu," ujar Nurma. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka mengalah. Laki akan ikut pulang, tapi dokter sudah mengatakan jika laki tidak boleh banyak bergerak. Mereka pulang ke rumah Alika menggunakan taksi online. Berhubung di ruangan lain belum ada kasur, Alika menyuruh mereka untuk beristirahat di kamarnya. Hanya laki yang berbaring di ranjang, sedangkan Cynthia dan Nurma duduk di karpet. "Ini kamar lo?" tanya Nurma sambil menatap sekeliling kamar yang luas, rapi dan nyaman itu. "Iyalah, kamar siapa lagi?" sahut Alika. "Terus kamar Om ganteng itu di mana?" Kini giliran Cynthia yang bertanya. "Di sini juga," bisik Alika, tidak ingin sampai laki mendengarnya. Lelaki itu diberi suntikan sebelum pulang yang membuatnya kini tertidur pulas. "Apa?" seru keduanya bersamaan. "Jangan teriak juga kali, gue kan gak tuli," balas Alika. Mungkin jika Nurma dan Cynthia yang berada di posisi Alika, mereka akan sangat berbahagia mendapatkan lelaki seperti Syafiq. Mereka pasti sudah jelas akan menempel. Mungkin nanti Alika juga akan merasakan hal yang sama. Hanya tinggal menunggu waktunya saja, yang entah kapan. Berbeda dengan Nurma dan Cynthia yang melakukan pergaulan bebas, Alika tidak pernah berani jika sampai melakukan hal lebih. Selama ini, ia memiliki kekasih sebelum laki. Alika tidak pernah melakukan sentuhan apapun selain pelukan dan berpegangan tangan saja. Bersambung. Sekian untuk bab kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon bantuannya like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu kembali.